Terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Super. Selamat datang di Mario Teguh Golden Way. Super sekali. Selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kami yang super yang berada di seluruh dunia. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda. Dan saya ingatkan karena malam ini adalah sebuah episode yang live, jadi juga kami mengundang Anda untuk bisa menghubungi kami untuk bicara langsung dengan Pak Mario melalui telepon. Dan malam ini episode kita berjudul Kekasih Bermasa Depan Lemah. Seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang paling hangat untuk Pak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang hatinya baik, yang menentukan kebaikan rezekinya, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam sahabat Indonesia yang super dimanapun Anda berada. Kita berbincang tentang topik yang sederhana, yang kalau kita sikapi dengan baik menjadikan kita pantas bagi masa depan yang kuat. Topik kita malam ini adalah kekasih bermasa depan lemah. Izinkan saya bertanya kepada yang di ruangan ini, itu membicarakan siapa? Suami. Siapa? Pasangan. Apa namanya? Suami. Jangan suami saja ya. Nah. Tetapi kita akan diuntungkan kalau kita ikhlas menerima dan bertanya ini, apakah saya yang menjadi topik bahasan malam ini? Apakah saya pribadi yang belum memberikan rasa damai kepada pasangan kita, kekasih kita, bahwa masa depan kita berdua akan baik? Sebagian kehidupan yang panjang diputuskan oleh cinta sesaat. Ada orang yang jatuh cinta karena matanya, menikah dengan keseluruhan badannya. Padahal standar mata dan badannya bisa beda. Nah, malam ini kita bicarakan cara-cara yang ramah, termasuk apakah kita sedang menyiksa kekasih hati kita yang sebetulnya membutuhkan pertolongan untuk membangun masa depan yang kuat. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak untuk penjelasan awalnya. Terima kasih. Baik Pak Mario, ini menarik sekali kalau kita bicara mengenai pasangan hidup, gitu ya. Artinya kita bicara juga mengenai cinta Pak. Nah, dalam konteks ini, apakah hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk bisa mengenali diri kita lebih baik Pak Mario? Sederhanakan dulu ya, kita bicara mengenai adik-adik dan anak-anak kita yang terkasih. Adik-adik dan anak-anak saya yang sangat penting keberhasilannya. Ya kita lihat ini bahwa orang muda yang tidak membangun kualitas yang menjadikannya penting bagi orang lain, sulit merasa optimis tentang masa depan. Orang yang masa depannya baik selalu yang penting bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Karena penghormatan kehidupan ini diberikan kepada sebaik-baiknya manusia, yaitu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, anak muda itu bisa diduga kebaikan masa depannya dari yang dilakukannya hari ini. Apakah kalau dia membaca itu membaca yang menguatkannya, atau hanya untuk yang enjoy saja? Kalau dia bergaul, apakah bergaul dengan orang-orang yang berpihak kepada kepandaiannya? Atau dia bergaul dengan sesama muda yang menghujatnya, menghukumnya kalau dia bicara baik? Berapa banyak anak muda kalau bicara baik lalu temannya bilang, ah sok Mario Teguh lu, gitu. Ya, sok keren gitu. Anak-anak muda itu hanya sebentar bersama anak muda yang lain. Setelah itu dia jadi eksekutif muda, menjadi profesional, menjadi pengusaha, jadi orang besar yang kungkungan kegaulannya itu sudah tidak berlaku lagi. Mengapa kita demikian takut menjadi orang hebat hanya karena komentar beberapa orang yang sebentar kita tinggalkan? SMA selesai pisah, kuliah selesai pisah. Lalu kita menahan diri tidak menjadi pribadi yang super untuk masa depan yang lebih besar. Yang pria-pria kan Anda butuh dipilih wanita-wanita yang hebat. Dan wanita-wanita Anda butuh dipilih oleh pria-pria yang hebat. Semuanya dari sekarang
pastikan bahwa yang kita lakukan penting bagi diri kita dan menjadikan kita penting bagi orang lain. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kepada super audiens untuk bertanya Pak Mario. Silakan. Saya persilakan yang ingin bertanya. Bapak yang berbaju putih, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam Bapak. Saya Arifin dari Tangerang. Yes Pak Arifin. Ada kata-kata bijak yang mengatakan laki-laki yang baik itu hanya untuk perempuan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Tetapi justru fenomena sekarang ini ada yang laki-laki tidak baik justru menikah dengan perempuan yang baik. Begitu juga sebaliknya hingga muncullah istilah-istilah seperti suami-suami takut istri. Suami-suami takut istri? Ya. Bagaimana menurut Bapak Mario? Terima kasih. Itu pengalaman pertama saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Adik-adik saya yang terkasih, Pak Mario ini sangat takut istri. Tapi dengarkan ini. Saya takut istri saya tidak bahagia. Saya takut dia tidak tinggal di rumah yang aman. Saya takut dia naik mobil yang tidak aman. Saya takut dia khawatir sekolah anak-anak. Dan saya takut dia khawatir mengenai kesetiaan saya. Saya takut sekali sama istri saya. Tuh. Jawabannya sekarang, kok ada laki-laki tidak baik menikah dengan wanita yang baik. Itu yang terhukum siapa? Enggak. Laki-lakinya diomeli terus. Kalau laki-laki, dan ini hukumnya tidak sederhana. Kalau ini laki-laki, ini wanita, gitu. Yang baik akan menikah dengan yang baik. Tapi pertanyaannya, kok ada wanita baik menikah dengan pria tidak baik? Mandinya saja harus minta tolong Kapolsek. Ya, nah, istrinya mengeluh, kan hukumnya wanita yang baik mendapatkan pria yang baik. Itu bukan kita memperbaiki laki-laki. Perbaikilah diri sendiri supaya pantas dapat suami yang baik. Ajaib sekali kalau percaya ini.